luar biasa ini, profil yang begitu mendinginkan ya. Karena kalau biasanya kalau kita ketemu polisi itu, apalagi yang perempuan-perempuan ya, tadi sampaikan Pak Sugeng, dipanggil aja itu sudah tidak bisa tidur 3 hari 3 malam ya Pak Sugeng, kayak tirakat aja. Tapi alhamdulillah Pak Sugeng sudah menyampaikan, tolong kalau dipanggil polisi jangan takut, karena belum tentu salah. Cuman kita memang harus memberikan sebuah pernyataan, sebuah kesaksian lah, disinilah. Dan nanti beliau juga menyampaikan, nggak di kantor polisi nggak apa-apa, ini enak lagi ya. Udah Pak, di kantor saya aja Pak, saya nggak enak kalau teman saya melihat saya dipanggil kantor polisi. Dan ini sudah dijembatani oleh beliau Pak Sugeng sebagai pengawas dari penyidik ya. Terima kasih sekali Bapak Sugeng, sehat selalu. Baik, peserta webinar yang masuk dalam sesi tanya jawab. Cara tertibnya atau aturannya adalah silakan yang saya buka atau saya unmute, silakan sebutkan nama, dari mana, kemudian pertanyaan ditujukan ke siapa, pertanyaan jelas, tidak berbelit-belit, dan pertanyaan jangan sampai ke arah sebuah curhatan ya. Pak, ini belum jadi, bukan, tetapi ke arah ilmu dan ke arah pengetahuan. Baik, kami persilahkan untuk raise hand atau bisa lewat chat room, monggo. Silakan. Tidak ada pertanyaan? Atau karena para narasumbernya itu betul-betul, silakan Mas Ivan Darmopoli ya. Oke, silakan Bapak disampaikan. Ya, selamat siang. Silakan Mbak, silakan. Silakan Pak Selamat Ivan. siang. Ivan Damopoli. Ivan. Silakan Pak Ivan. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang, silakan. Saya Ivan Damopoli, notaris PPAT Kabupaten Magelang. Satu saja pertanyaan kepada pihak Kementerian ATR, CQ Kanwil BPN Provinsi Jateng. Saran saya satu, untuk MPPD, Majelis Pembina Pengawas Daerah PPAT, yang telah dibentuk berdasarkan ada peraturan menteri, saya mohon untuk lebih diberdayakan, lebih diaktifkan, sehingga tidak mandul. Yang artinya sebagai lembaga bukan hanya membina dan mengawasi, tetapi sebagai lembaga yang dapat mengarahkan PPAT untuk bekerja dengan baik dan benar, sesuai dengan harkat martabatnya. Itu satu. Yang kedua, saya mengusulkan kepada institusi yang berwenang, dalam hal ini Kanwil ATR BPN Provinsi Jateng selaku atasan yang berhak menghukum, atau pihak kepolisian, dalam hal ini tim Saber Pungli, untuk dapat membuka pelayanan hotline 1x24 jam untuk pengaduan adanya suap pungli gratifikasi yang terjadi di kantor pertanahan. Karena selama ini kami kesulitan untuk mengakses laporan harus kemana kalau terjadi adanya indikasi bukti permulaan adanya suap pungli gratifikasi. Itu saja pertanyaan saya kepada para narasumber yang berkepentingan. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Bapak Ivan dari ya, atas masukannya. Itu bukan ke arah pertanyaan, tetapi masukan, dan apa yang disampaikan oleh Bapak Ivan nanti kita akan teruskan ke pihak yang berwenang, dalam hal ini dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Baik, untuk selanjutnya Ibu Mirda, dipersilakan Ibu Mirda. Selamat. Masih di mute.
Mic-nya dibuka dulu, Ibu. Silakan, Ibu. Baik, kita ganti ke yang lain untuk sudah, Ibu, sudah bisa? Ya, saya mau Ya, tanya, silakan, Ibu. Pak, Oke. bagaimana kalau seandainya dengan bagian BPN dengan sertifikat tanah yang berbeda antara sertifikat yang diukur dengan yang ada di lapangan? Apakah yang dipakai yang tetap yang lama atau yang baru? Kemudian kedua, kalau ada APHT yang sudah disetor, kemudian terkena hari libur cuti, jadi kita harus bayar lagi gitu. Apakah uang yang disetor bisa dikembalikan gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Dewi masih adakah? Masih bergabungkah dengan kita, Bapak? Atau mungkin bisa bantu jawab dari Bapak Peter? Ya Pak, ya mungkin kalau soal duit nih saya memang alergi gitu ngerti nggak? Jadi saya bicara tentang sertifikat aja. Kalau sertifikat itu kan produknya BPN, data-datanya harus ada kesesuaian ya, data-data di kantor pertanahan dengan data-data dalam sertifikat. Nah, kadangkala mereka tuh melakukan pengukuran ulang. Kalau pengukuran ulang dilakukan, artinya kalau kita sebagai PPAT, kita tunggu aja hasil pengukuran. Atau di dalam klausul kalau jual beli kan itu dicantumkan. Kalau misalnya para pihak sepakat untuk menerima hasil pengukuran BPN, tidak akan menuntut kelebihan atau kekurangan, atau mereka akan memperhitungkan, silakan kalau dilakukan. Jadi tidak artinya menghambat kita untuk melakukan transaksi, artinya. Nah, kadang-kala ada yang mau, tapi kalau diukur harus diukur BPN, jangan orang lain. Ini ada yang dia bikin kesepakatan, dia cari surveyor sendiri, dia ukur, dia gugat orangnya. PPAT-nya nangis, jangan nangis, lawan, ngerti nggak loh? Nah, itu saya kasih contoh, ngerti nggak? Ya ukur BPN dong, yang punya otoritasnya dia untuk melakukan pengukuran. Nah, jadi kalau ada dia mau, Pak, saya nih ragu nih hasil ukurnya, silakan Bapak ukur, klausulnya kan kita bisa masukkan, ya kelebihan kekurangannya akan diperhitungkan, atau memang Bapak-Bapak udah kaya semua, jadi nggak usah diperhitungkan begitu, ya, Mirda ya. Ya, kalau kita ragu lagi untuk kepastiannya kita tunggu aja, tunggu hasil pengukurannya aja udah fix lah. Tapi dia takut lari nanti, nggak jadi build akte sama kita. Itulah kendala-kendalanya. Itu Pak. Ya, itu Ibu Mirda, semoga bisa memberikan pencerahan ya toh ke depannya di dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai PPAT. Baik, untuk Bapak Zaki dari Demak ya. Bapak Zaki, silakan. Bapak Zaki. Baik, kalau tidak ada, tidak silakan Bapak Zaki. Sudah kelihatan. Mohon mic-nya untuk dibuka, Bapak Zaki Tuanaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barangkali wabarakatuh. saya khusus ke Pak Bang Peter. AJB yang dibuat berdasarkan surat kuasa menjual atau surat kuasa dalam pengikatan jual beli. Ternyata di kemudian hari AJB dipermasalahkan oleh penyidik, memanggil secara resmi, memanggil si PPAT. Sesuai dengan ketentuan yang ada, belum ada perlindungan pengawasan terhadap PPAT, melainkan yang ada pada notaris, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016. Nah, karena AJB diawali oleh SKMH, oleh kuasa menjual, dapatkah PPAT keberatan untuk mengadakan panggilan sebelum diadakan izin daripada MKN wilayah setempat? Karena sebelum membuat akte PPAT ada produk notaris, sehingga produk notaris itu perlu perlindungan berdasarkan Surat Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tadi. Yang kedua, Pak, dengan sistem online yang berlaku ini barangkali nanti untuk pihak BPN, setelah akte pemberian hak tanggung SKM, terjadinya akad pada suatu bank, kemudian diikuti dengan SKMHT dan akan dilanjutkan dengan APHT.
notaris PPAT telah memberikan suatu cover note kepada pihak bank tentang penandatanganan dan proses yang diadakan ke BPN. Dalam mengupload berkas ke BPN, ternyata salah satu yang harus diuploadkan adalah identitas atau nomor KTP dari pemberi hak tanggungan. Pada saat mau diakses, ternyata nick-nya yang dimasukkan, jawaban oleh sistem bahwa tidak dikenal. Setelah ditelusuri, ternyata pemberi hak tanggungan telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum PPAT mendaftarkan hak tanggungannya ke BPN. Jika kita menggunakan dasar SKMHT tentang kuasa, maka tidak akan berakhir dengan meninggalnya pemberi hak tanggungan. Namun sistem yang ada itu menolak, Pak, dengan alasan nick-nya itu sudah dihapus oleh kantor catatan sipil. Oleh solusinya bagaimana untuk menjamin menjamin PPAT-nya atas akta yang sudah terlanjur dibuat itu, Pak. Mestinya ada sistem lagi manual untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Sarannya dari pihak BPN-nya ialah bagaimana caranya mengkomunikasikan dengan ahli waris pemberi hak tanggungan untuk tanda tangan ulang. Pertanyaannya, bagaimana seandainya salah satu ahli waris di antara ahli waris itu tidak bersedia untuk tanda tangan, atau mereka mau tanda tangan tapi tidak semuanya berada di daerah yang dibuat akte tersebut. Kemudian yang terakhir buat Pak Sugeng, ini senior kita, setiap saat bertemu saya akui bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi di tingkat atas, Pak Jaki, Pak, di tingkat atas sudah jalan, bos. Hanya di lapangannya itulah yang perlu ada pembenahan-pembenahan. Ada kalanya, menurut kami, Pak Sugeng mesti bisa mengantisipasi panggilan diadukan itu tidak merupakan panggilan, tapi sistemnya adalah klarifikasi. Menurut hemat saya, tolong dikoreksi oleh Bang Peter, kalau sistemnya klarifikasi, maka hasil pemeriksaannya tidak bisa dibuat berita acara pemeriksaan, kecuali panggilan. Oleh sebab itu, menurut hemat saya, pada saat klarifikasi yang bersangkutan dipanggil, setelah ditanyakan, apabila ada nuansa atau keterikatan yang bersangkutan atau dipersangkakan telah membuat kesalahan, baru dilanjutkan dengan panggilan resmi untuk dibuat berita acara. Yang kedua, yang ini permohonan Pak, kalau ke depannya Pak Sugeng katakan, kalau sekedar hanya klarifikasi, ya, mudah-mudahan Pak Sugeng bisa menyampaikan kepada karyawannya dia, bisa aja klarifikasi itu dilaksanakan di kantor tempat rekan kita yang mau diminta klarifikasi. Kenapa? Karena kalau sampai menghadap ke kantor polisi, itu nuansa orang sudah mintakan bahwa orang ini bermasalah. Kalau sifatnya klarifikasi, dengan Bapak katakan tadi, sepanjang yang bersangkutan melakukan pekerjaan itu dengan benar, maka barangkali tidak salahnya kami dari pengurus minta supaya ada kesediaan daripada pihak penyidik, khusus untuk klarifikasi itu bisa dilakukan di kantor notaris, di kantor PPAT, tidak perlu PPAT datang ke kantor penyidik. Barangkali itu Pak, barangkali kalau masih ada lagi ya saya bisa tambahkan ke Pak. Ya, Bang Peter tadi, Pak. Baik, terima kasih Bapak Zaki Tuanaya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Moga kepada Bapak Peter untuk menanggapi atau memberi penjelasan tentang pertanyaan yang pertama, yaitu tentang kuasa jual dan menjual. Silakan Bapak Peter. Mic masih di mute, Bapak. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Jaki. Wah, ini menarik sekali nih, ada Pak Sugeng, ngerti nggak? Saya, Pak Sugeng, adalah anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Tugas saya melakukan supervisi kepada MKNW seluruh Indonesia. Itu intinya. Jadi kalau kita bikin AJB, jangan lihat AJB itu ansik berdiri sendiri. Artinya, itu bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PPJB dan kuasa menjual. Karena PPJB itu adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan, di mana para pihak mengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian pokok, namanya perjanjian kebendaan, namanya jual beli. Sehingga kalau kita memeriksa AJB, pasti kita akan membuka rahasia jabatan berkaitan dengan PPJB dan kuasa jual yang dibuat dengan akte notaris. Sehingga dalam kaitan ini, penyidik wajib meminta persetujuan terlebih dahulu pada MKNW setempat. Itu dulu ya yang kita ini. Nah ini bukan melindungi notaris, bukan, ngerti nggak? Rahasia jabatan ini sudah diatur dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, sudah diuji 3 kali, ngerti nggak? Nah sekarang sih yang terakhir pun artinya boleh saja orang melakukan ujian dengan pasal undang-undang yang berbeda, tapi masalah kenotariatannya ini, masalah ini tetap sama, ya, menghambat penyidikan. Oleh karena itu nebis idem, dia pakai dasar yang
yang tahun 2019. Nah, oleh karena itu tetap dia wajib. Nah ini Pak, kalau kita bicara kuasa jual dengan PPJB, nggak ada. Boleh saja kita buat. Cuman kalau kita buat, mesti tahu, kadang-kadang PPJB dibayar pakai giro biliet. Pakai giro biliet artinya pada waktu misalnya dibuat AJB, giro biliet itu harus dapat diuangkan. Nah ini yang terjadi, banyak oknum-oknum PPAT yang membuat AJB, ternyata giro bilietnya tidak dapat diuangkan. PPJB-nya dibuat oleh dia, pidanalah si PPAT notaris yang bersangkutan artinya. Nah, jadi kalau pembayarannya harus dapat diuangkan ya atau dipindah bukukan pada saat AJB itu ditandatangani, ngerti nggak? Nah, kalau ada kuasa di dalam PPJB yang belum lunas, itu harus dibuat dengan kuasa dengan syarat tangguh. Kuasa itu baru berlaku kalau harganya sudah dibayar lunas dengan tata cara dan uang. Ini kadang-kadang enggak, Pak Zaki. Jadi enggak semua, karena kita makan tempe, makan tahu, makan berbeda, otak juga berbeda-beda, ngerti nggak? Ada kuasa kita sikat aja, ngerti nggak? Ntar kalau udah ditahan baru nangis, ngerti nggak ya? Nah ini yang satu contohnya. Nah terus kedua, saya lihat begini, kalau orang meninggal, ini saya bedakan, SKMHT itu ya, dia tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan 18, kita bicara tentang 1692, 1819, 1813. ya, 1813 koper data kita. Tidak, karena dia kuasa yang mempunyai sifat kebendaan. Ya aksesoirnya, ngerti nggak? Nah itu kan ada perjanjian pokok dulu, baru bisa dibikin SKMHT. Sehingga mampusnya orang si itu tidak berakhir SKMHT itu, ngerti nggak? Meninggalnya tidak berakhir, ngerti nggak? Jadi mesti melihat ya, mana kuasa yang mempunyai sifat obligator, mana sifat kebendaan. Ini sifat kebendaannya. Ya, 1792 sampai 1819 tidak berlaku tentang SKMHT. Tidak berlaku, ngerti nggak? Nah, karena itu kan dia tuh ada jangka waktunya, 1 bulan, 3 bulan, ngerti nggak? Ada untuk kredit-kredit tertentu tanpa jangka waktu. Nah ini kita bicara, artinya ada aksesoris, dia tanpa ada perjanjian pokok tidak mungkin lahir SKMHT itu, ngerti nggak? Jadi kalau penerima kuasa meninggal, nggak berakhir, terus. Apalagi kalau kita bicara perjanjian kredit, ya kita bicara sekarang 1318. Kita kalau perjanjian itu juga mengikat bukan para pihak, bagi ahli warisnya. Sehingga dalam ini sistem-sistem ya secara elektronik, kalau orangnya udah meninggal, ya NIK-nya tetap harus dipakai dulu, ngerti nggak? Ya, ini kan sederhana gitu, ngerti nggak? Sistem ini kita harus berikan masukan sebanyak mungkin sehingga sistemnya sempurna, ya. Nah, karena ada kekosongan aplikasi-aplikasinya Pak Jaki, ngerti nggak? Siap. Sama diundang minum kopi, makan tahu, tempe, ngerti nggak? Kasih masukan, ngerti nggak? Itu yang berguna lah, ya. Ini yang saya bilang. Nah, kalau klarifikasi, ini bukan ahli saya, tapi saya sering diminta. Ya, sebegini. Kalau kita kan ada penyelidikan, ada penyidikan. Nah, kalau penyelidikan namanya wawancara, kita diundang. Tadi Pak Zaki bilang, nah makanya itu karena sudah ditingkatkan ke penyidikan, harus dibuat BAP lagi, diperiksa ulang. Nah, kadang-kala ada ya, penyelidik itu bukan membuat BAP, tapi misalnya berita acara hasil wawancara, artinya hasil wawancara. Ini kan fleksibel aja Pak Zaki, ngerti nggak kan? Ya. Yang penting kalau PPAT sudah menjalankan jabatan sesuai dengan koridor, nggak usah khawatir di muka bumi ini Pak Zaki, ngerti nggak ya? Yang ini kan kalau nakal nih, kalau kita nakal baru kita terjerumus, ngerti nggak? Baru di otak kita bagaimana kita bohong, ngerti nggak? Lama-lama stroke, yang begitu, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali Bapak Ridwan atas penjelasannya. Semoga bisa menjadikan pencerahan untuk kita semua. Dan satu pertanyaan ditujukan kepada Pak Sugeng, baik di lewat chat. Mau bertanya dengan Bapak Sugeng, kapan berkas sampai harus digeledah dan kapan berkas harus disita? Bila berkas sudah disita, apakah masih dimintakan dokumen-dokumen lagi? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua adalah tentang tadi menyambung dengan pertanyaan dari Bapak Zaki tentang di atas dan di bawah kok berbeda. Monggo Bapak, dipersilakan Pak Zaki. Baik, terima kasih moderator. Tadi pertanyaan pertama terputus Pak, pertanyaan putus. Tapi saya akan jawab dulu yang Pak Zaki dari Demak ya, Pak Zaki Tuana ya. Baik, untuk yang pertama tadi untuk klarifikasi sudah dijawab oleh Pak Peter, tapi saya ingin menambahi bahwa kami pun di dalam pasal 6, Perkap juga ada, undang-undang juga ada, di Perkap kami, bahwa penyelidikan memang kita dalam proses penyelidikan. Jadi bahwa klarifikasi itu bisa, artinya boleh kita datang ke tempat Bapak, biar nyaman tadi. Hampir semua teman-teman kita, kalau memang PPAT atau notaris minta hadir
di tempat Bapak, komunikasikan dengan kami, Pak. Komunikasikan dengan kami, akan hadir di sana. Jadi Pak Zaki nggak usah khawatir, Pak. Tingkat bawah Bapak melalui kami akan kontak penyidik baik di Demak, di Magelang, di Cilacap, di Brebes, di Blora, silakan. Khusus hanya Jawa Tengah saja, Pak. Jawa Tengah, luar Jawa Tengah saya tidak punya kemampuan untuk memberikan arahan. Yang kedua, tadi saya semangat untuk Pak Ivan Damopoli, masalah saber pungli. Kebetulan saya sendiri sebagai tim Satgas Penindakan Saber Pungli Jawa Tengah. Jadi kebetulan kami sebagai tim Satgas Penindakan. Jadi yang menindak. Memang beberapa waktu yang lalu, awal-awal saber pungli tahun 2018, kami sempat menindak oknum, oknum sekali lagi, kami tangkap 2, baik di arah barat dan arah timur. Namun alhamdulillah sekarang sudah aman. Artinya apa? Cukup 2 aja contoh yang tidak benar, yaitu penarikan uang yang berlebihan kepada oknum. Jadi sekali lagi, untuk masalah klarifikasi Pak Zaki, makanya tadi tolong catat nomor saya, jangan lupa bila perlu disimpan. Itu yang penting. Pak, saya ada undangan, kirim ke WA saya akan telepon penyidiknya, tolong ini Bapak ini butuh Anda yang harus datang ke sana. Silahkan, biar Bapak nyaman. Terutama, mohon maaf, PPAT notaris ini hampir mungkin sekian lebih banyak perempuannya daripada cowoknya, gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Sugeng. Satu pertanyaan buat Bapak Peter. Suami istri memiliki 3 anak, memiliki aset dan 3 rumah. Masing-masing anak hendak diberikan 1 rumah. Karena nilai tanah dan bangunan setiap rumah berbeda, apakah aset yang tersisa dibagi dengan cara menambahkan nilai rumah, kemudian dibagi supaya seimbang diterima setiap anak? Atau aset yang tersisa dihutang langsung untuk dibagi rata? Apakah dalam pembagian wasiat diperlukan tim penilai? Ini satu pertanyaan ditujukan kepada Bapak Peter. Bapak Peter, dipersilakan. Ini Bapak Peter, mic-nya masih mute. Makasih Pak. Waduh, ngerti nggak? Ini kalau bicara wasiat, kita bicara orang meninggal nanti, ngerti nggak? Nuansanya ngerti nggak kan? Apalagi sekarang dengan keadaan ini, ngerti nggak? Jadi ingat, wasiat itu kalau Islam juga dibatasi sepertiga. Kalau BW namanya legitimasi porsi. Orang yang berhak atas legitimasi porsi namanya legitimaris. Artinya hukum adat pun kalau kita cari jurisprudensi, kalau hukum adat nih hukum yang tidak tertulis, carinya di buku-buku jurisprudensi. Ya wajah hukum adat kita dibatasi sepertiga. Nah, artinya kalau misalnya di BW kita kenal incourting, ngerti nggak? Nah, incourting itu wasiat itu bisa kita laksanakan. Artinya kalau dia meninggal, si pembuat wasiat harus dibuat dulu SKW. Nah, SKW-nya itu sesuai dengan hukum yang berlaku bagi pewaris ya. Bisa pengadilan agama, bisa SKW untuk Tionghoa dibuat oleh notaris, bisa dibuat oleh notaris dibuatkan lurah camat. Nah, baru nanti dibuat pembagian pemisahan. Atau kalau misalnya ada hibah wasiat, nah ini kadang-kala keliru nih orang. Hibah wasiat tuh lehat. Lehat, orang yang menerima lehat namanya lekhataris. Dia punya hak menuntut. Itu hak perorangan. Hak menuntut itu hak perorangan, bukan hak kebendaan. Kalau belum diserahkan, nggak boleh dilakukan perbuatan hukum apapun, ngerti nggak? Itu kan hak menuntut. Keliru kalau orang buat. Nah, oleh karena itu pelaksana wasiat biasanya membuat akte hibah, ngerti nggak? Dia meninggal tapi dibuat akte hibah, konstruksinya hibah. Dia bertindak untuk dan atas nama pemberi wasiat. Nah, baru orang itu bertindak untuk diri sendiri, dibuatlah akte hibah. Ini yang dalam praktek kita lakukan artinya. Tapi tetap harus persetujuan semua ahli waris. Kalau belum dilakukan pembagian pemisahan, ini kan harta bersama. Kalau dia bagi wasiat mau sama nggak sama tuh urusannya pemberi wasiat. Kadang-kadang ada yang ini dia kesel nih, ngerti nggak, kelakuannya nggak benar, yang ini disayang, dikasih lebih, silakan. Itu kendaknya si pembuat wasiat. Jangan kita paksakan. Bapak mesti kasih ke ini sekian, Bapak kasih ke ini sekian, nanti dipaksa lo si notarisnya nanti di kemudian hari. Ada orang, Pak dia nggak mau wasiat, dia nggak mau warisan, ya udah jangan masukin, dipanggil sama polisi. Nah, kenapa saudara bilang jangan masukin? Mekanismenya kan penolakan. Bagaimana cara penolakannya? Misalnya kalau WNI Keturunan Tionghoa datang ke panitera pengadilan negeri,
tempat warisan itu terbuka untuk menyatakan menolak, ngerti nggak kan? Enggak, dibilang jangan masukkan, jangan masukkan. Terus dia tanya, Pak Pit, saya nggak buat apa-apa, kenapa saya dipanggil? Kan saudara sarankan jangan masukkan, ngerti nggak? Kalau saudara sarankan jangan masukkan, itu perbuatan melawan hukum. Sarannya yang lengkap, gitu, ngerti nggak? Jangan separuh-separuh, ngerti nggak? Nah ini ya satu ya, ini berkaitan dengan wasiat ya. Terus pertanyaan apa lagi tuh Pak? Ada lagi nggak? Secara simpel itu, ya pertanyaan yang lain itu sudah ke arah teknis, Bapak. Satu pertanyaan ke Bapak Sugeng, apabila kita mendapat panggilan permintaan keterangan dari kepolisian yang tidak ada kaitannya dengan produk akta, apa kita tetap harus memenuhi panggilan tersebut? Monggo dipersilakan Pak Sugeng. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau saran saya, semua pemanggilan undangan itu saran saya dikomunikasikan dengan baik. Jadi mungkin beliau tidak ada hubungannya dengan akta, namun mungkin beliau ada informasi kepada penyidik itu. Jadi saran saya sampaikan, Pak, saya ada undangan, tapi tidak ada hubungannya dengan akta. Mohon petunjuk. Nah, apakah berkenan Bapak penyidik hadir ke kami? Mungkin ada informasi yang penting yang ingin kami gali dari temannya Bapak, orang lain yang mengangkut masalah itu. Jadi tidak hadir, tidak. Tetapi ada informasi penting. Ini yang perlu. Jadi tidak usah khawatir. Walaupun tidak ada hubungannya dengan akta, semua penyidik se-Jawa Tengah insya Allah sudah smooth. Artinya, tadi disampaikan Pak Zaki, kalau ada kesulitan, Bapak penyidik, mohon maaf, peserta webinar ini bisa kontak ke kami. Tolong, Pak, saya diundang gimana? Ada kaitannya dengan ada kaitannya? Enggak apa-apa. Silakan penyidik yang hadir saja. Tidak perlu pakai berita acara. Kita ngobrol-ngobrol saja. Mungkin ada informasi yang perlu kita kali diskusi. Bahasanya diskusi. Itu Pak Moderator. Terima kasih. Oke, siap. Mungkin satu lagi Bapak, ini kebetulan masih terbuka chatnya. Karena kelalaian kita selaku PPAT, namun tanpa ada sedikit pun niatan untuk bertindak atau berbuat tidak baik, apakah bisa diampuni? Nah, ini suatu pertanyaan atau harapan atau curhatan ya Bapak. Mungkin bisa ditanggapi sedikit Bapak. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah Pak, ini insya Allah program Kapolri yang sekarang, saya ulangi, program Kapolri yang sekarang adalah presisi. Lebih ditentukan dalam peraturan Kapolri Perpol nomor 8 tahun 2001 ini adanya restorasi justice. Jadi kalau memang dia tidak ada mens rea, tidak ada niat sama sekali, bahkan tidak ada niat untuk berbuat, tapi karena kelalaian memang tidak ada niat, insya Allah Pak, kita akan upayakan untuk menjadikan restorasi justice. Jadi akan kita selesaikan tanpa melalui persidangan. Itu Pak jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pencerahan. Mungkin satu pertanyaan lagi, dan bagi yang ingin bertanya tetapi tidak bisa masuk karena memang waktunya dibatasi, kita sudah jam 12.25. Satu pertanyaan lagi mungkin dari Nilma ini ibu atau bapak, saya kurang paham karena wajahnya tidak kelihatan. Silakan Bu, Bapak Nilma, Bu atau Bapak ini. Monggo. Bapak. Silakan Bapak. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Senang sekali bisa bergabung dengan webinar. Langsung aja pertanyaan pertama mungkin kepada Pak Peter dan Pak Sugeng. Saat ini untuk PPAT sebelum membuat akte, kita ada proses validasi pajak ke BKD daerah Pak, di mana mungkin kadang nilai BKD itu tidak sama dengan nilai real para pihak. Nah, di akte kita, selama ini kita cantumkan nilai yang sesuai dengan nilai BKD Pak. Nah, ini kira-kira bagaimana nih perlindungan hukum kepada kami seandainya nanti ke depan ada permasalahan Pak. Karena memang kadang nilai BKD itu bisa di bawah atau di atas nilai real Pak. Itu yang pertama, mohon kepada Pak Peter dan Pak Sugeng. Yang kedua, khusus kepada Pak Peter, mengenai tadi disampaikan soal harta bawaan para suami atau istri, Pak.
ketika masih hidup tentunya suami atau istri sebagai pemilik harta bawaan bisa bertindak sendiri. Tapi bagaimana ketika yang bersangkutan sudah meninggal, Pak? Apakah harta bawaan istri atau suami itu akan menjadi budal warisan kepada, termasuk pada pasangan yang masih hidup, Pak? Karena di keterangan waris, pasangannya sebagai ahli waris, Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Wilma. Silakan Bapak Peter, bisa diberi penjelasan secara singkat mungkin. Masih di mute, Bapak? Makasih Pak Panglima, makasih. Nah, ini berkaitan dengan ini ya, kita bicara nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, tarifnya 5%, maksimum ya. Ini maksimum. Nah, minimum 60 juta untuk perolehan hak atas tanah dan bangunan itu pemindahannya. Kalau untuk waris dan hibah wasiat ya minimum 300 juta. Ya, itu diatur dalam Undang-Undang 28 2009. Ya, jadi nilai perolehan objek pajak kalau jual beli itu adalah transaksi. Kalau transaksinya itu tidak sesuai dengan nilai perolehan objek pajak ya, NJOP tahun dibuatnya akta itu, maka yang dipakai adalah yang tertinggi. Jadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah jangan asal-asal aja memasukkan ini yang tertentu ya. Tidak bisa dia menentukan bahwa nilainya harus sekian, ngerti nggak? Ini jadi bumerang bagi notaris Indonesia atau PPAT Indonesia nanti. Jadi pakailah Undang-Undang 28 2009 sebagai payung, munculnya peraturan daerah, munculnya peraturan kepala daerah, kota, kabupaten, atau provinsi. Jadi nggak bisa tidak. Kalau ada misalnya nilai perolehan objek pajak itu kan bisa dasarnya jual beli, kita bicara transaksi. Kalau misal tukar-menukar harga pasar, kalau tidak diketahui kita pakai NJOP. Kalau antar transaksi dan NJOP kita cari yang tertinggi. Itu aturannya. Nah, tapi dalam kendala, dalam praktek kan gini, saya nggak mau nilai tanahnya sekian, mesti tambah 25% dari NJOP. Inilah kebebasan berkontrak orang dikekang. Ya, Pak Panglima. Jadi itu harus melalui pengdanya atau pengwilnya atau melalui Pak Pusat lah. Kalau memang ini disuratin supaya tertib, ngerti nggak? Ya, berkaitan dengan pungutan. Ya, ini kan semua buktinya melalui SSPD, Surat Setoran Pajak Daerah, ngerti nggak kan? BPHTB-nya. Nah, jadi kita mengacunya ke Undang-Undang 28 2009, Pak. Ya, jadi jangan ada kaitan dengan ini. Ya, itu satu. Kedua, kalau kita bicara harta, konsep harta kawin kita ada harta bawaan, harta pribadi. Kita bicara harta yang diperoleh karena hadiah warisan, harta dalam penguasaan masing-masing, harta bersama, harta yang diperoleh karena suami istri secara bersama-sama, atau pendapatan dari harta pribadinya. Itu termasuk harta bersama. Nah, jadi ada perjanjian kawin juga ada harta terpisah. Nah, kalau misalnya dia meninggal, suaminya meninggal, ngerti nggak? Harta bawaannya itu jadi harta warisan, Pak. Itu bagian dari istri juga, ngerti nggak? Ya, sehingga tidak mungkin dia melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan ahli waris yang lainnya, Pak, ngerti nggak? Ya, jadi jangan bilang, oh ini harta bawaan dong. Kalau saya meninggal, ya saya bawa ke liang lahat, enak aja, ngerti nggak? Itu keliru, Pak, ngerti nggak? Jadi ada orang bikin perjanjian kawin, datang ke dia, saya bikin perjanjian kawin. Kalau cerai ya kembali masing-masing kan untuk memudahkan. Tapi kalau meninggal, ini kan ada perjanjian kawin. Ya kalau dia meninggal, ngerti nggak? Itu bagian dari ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Kalau istrinya ahli waris, dia punya hak sebagai ahli waris terhadap harta bawaan dari yang meninggal sebagai harta warisan. Itu Panglima. Ya, mudah-mudahan bisa mengerti. Tapi kalau nggak ngerti, telepon saya. Kita diskusi, Pak. Diskusi kan senang, Pak. Beda pendapat boleh, ngerti nggak? Ya, makasih, Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Peter. Kalau berkenan nanti mohon di-share untuk nomor handphonenya ya. Jadi biar yang mau tanya, karena dari yang antrian ini masih ada 10, tetapi karena waktunya tidak bisa memungkinkan, maka mohon maaf sekali kepada para peserta webinar yang masih punya pertanyaan, silakan hubungi atau nanti lewat pengedanya masing-masing sehingga bisa tersampaikan ke pengurus pusat. Baik, para narasumber yang saya hormati dan saya muliakan, serta para peserta webinar, sudah saatnya kita sampai di penghujung acara ini, dan mohon maaf saya sebagai moderator bila mana ada kesalahan, baik yang saya sengaja atau tidak sengaja, karena manusia adalah tempatnya salah. Kalau ada suatu kelebihan itu adalah kepunyaan Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi saya mohon maaf dan selamat beraktivitas selanjutnya. Saya kembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Supriyadi. Kayaknya seru banget ya Pak Supriyadi ya. Sampai tadi Luar biasa hampir ini, masih ada kebablasan ya. 15. Hampir tadi apa namanya kebablasan kayaknya ya Pak ya. Saking serunya panjenengan juga kayaknya terpesona banget dengan pemaparan dari Pak Peter. Mungkin suatu saat nanti dari PPI PAT menyelenggarakan webinar serupa dengan tema mungkin yang agak lebih menarik daripada Ya, siang hari ini. wajib itu. Iya. Demikian tadi acara pemaparan dan tanya jawab. Selanjutnya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami apabila Bapak Direktur dan para narasumber lainnya jika ingin meninggalkan tempat, kami silahkan. Bapak Ibu peserta yang kami banggakan, selanjutnya kita mendengarkan pengumuman mengenai rangkaian acara webinar selanjutnya, serta hal lain terkait tentang HUT ke-34 Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana HUT ke-34 Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Bapak Muharzah Aman, Sarjana Hukum. Kami silahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Sandi, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang saya hormati. Alhamdulillah acara berjalan lancar dan penuh antusias. Saya bertugas untuk membacakan agenda webinar kita yang berikutnya. Agenda webinar kita yang berikutnya adalah pada tanggal 24 September 2021, yaitu hari Kamis lusa ya, 2 hari lagi, akan diselenggarakan oleh Pengwil Papua. Pengwil Papua dengan tema adalah peran PPAT terhadap pemberantasan mafia tanah di Indonesia dengan penerapan sistem digital oleh Badan Pertanahan Nasional. Nah, itu adalah terjadwal di kita sebagai agenda webinar yang terakhir dalam rangka peringatan hari ulang tahun IPAT yang ke-34 tahun 2021. Namun masih ada agenda-agenda lain menyangkut keilmuan. Kemungkinan besar PP IPAT akan menyelenggarakan pada tanggal 30 September ini, atau mungkin di tanggal yang lain apabila ada perubahan, yaitu seminar nasional yang berskala lebih besar, yang mana akan diundang tokoh-tokoh nasional, dan keynote speak-nya adalah Bapak Menteri ATR BPN, dan untuk itu sudah dipersiapkan panitia khusus untuk itu, sehingga kawan-kawan dapat menunggu rangkaian kegiatan tersebut. Itu tentu sangat menarik dan bermanfaat buat kita semua. Nah, untuk hari ulang tahun IPAT yang ke-34, kita akan menyelenggarakan acara puncak tetap pada tanggal 24 September, yaitu hari Jumat minggu ini. Dan teman-teman silahkan memantau perkembangannya di media-media sosial PP IPAT untuk dapat mengetahui jadwal dan tanggal yang pasti. Sekaligus di sana juga akan dilakukan pengumuman terhadap pemenang-pemenang lomba kesenian dan olahraga yang kita selenggarakan. Demikian saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Mbak Sandi sebagai MC. Terima kasih Bapak. Tanpa terasa rangkaian seluruh acara webinar pada hari ini telah kita laksanakan. Saya selaku Master of Ceremony mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam memandu acara webinar hari ini. Pada akhirnya saya hanya mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih banyak atas partisipasi dari undangan dan peserta pagi hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih.
Alhamdulillah sudah selesai acaranya, lancar ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak. Mohon maaf lahir batin ya Bapak, Mbak Fima, Sama Pak sudah selesai Abeng. teman-teman dari Jawa Tengah. Alhamdulillah.